semuanya, yuk ikutin saya belajar menjahit kelim bisban seperti video di atas. Jadi yang pertama kita harus siapkan adalah untuk bisbannya ini wajib dipotong serong dengan lebar 4 cm. Untuk panjangnya itu bisa disesuaikan ya sesuai kebutuhan masing-masing. Dan di sini ini dijahit dulu seperti ini sekitar 1 cm. Kalau ada area yang melengkung seperti ini, itu wajib banget digunting cekrik ya untuk bisbannya. Lanjut seperti ini, pokoknya kalau ada bagian lengkungan dan sudut itu wajib dicekrik ya. Saya skip ya supaya lebih cepat. Ini udah sampai di ujung. Bagian ujungnya ini diguntingnya miring seperti ini ya. Bisa diperhatikan sendiri. Lanjut, kalau sudah, ini tinggal kita lipat ya. Sebelumnya, untuk bagian lengkungan, kemudian sudut-sudut, itu semuanya digunting cekrik ya. Baik di badan bajunya maupun di bisbannya. Jadi digunting cekrik. Kemudian untuk bagian kampuh yang numpuk, itu kampuhnya digunting dulu, dirapihin biar nggak terlalu tebal kayak gini. Sebelum mulai menjahit kelimnya, lebih baik kalau punya itu ganti sepatu stick seperti ini dulu. Karena ini nanti itu bisa membuat jahitan kita itu lebih rapi ya. Jadi lurus antara samping, bagian luar, dan dalamnya. Itu bisa memudahkan ya. Karena ini sepatunya itu posisinya dia tinggi sebelah. Jadi kalau dibuat jahit untuk kelim seperti ini tuh nggak geser-geser ya untuk sepatunya, dia stay di situ. Jadi lebih gampang, apalagi untuk yang pemula. Recommended banget ya pakai sepatu seperti ini. Untuk teknik kunci dari menjahit bisban kayak gini itu gimana sih supaya bisa rapi? Itu adalah jadi bisbannya itu wajib banget dipotong serong, dan ketika menjahit jangan terlalu ditarik ya, malah kalau bisa itu didorong biar hasilnya itu nggak melintir. Untuk kasus kenapa kok kalau jahit bisban selalu melintir, itu adalah karena ketika menjahit itu pasti ditarik. Kalau ditarik, apalagi kalau bisbannya itu panjang, belum dapat separuh aja, pasti hasilnya itu melintir. Satu lagi ya, jadi ketika ngelipat itu agak jauh dari depan sepatu, jangan di depannya persis ya. Jadi bisa dilihat untuk cara saya ini. Lanjut, ini untuk bagian ujungnya, ini posisinya saya buat serong, supaya nggak terlalu numpuk tebal. Nah, saya pakai juga alat bantu seperti ini, tusuk kayak gini ya, supaya lebih mudah. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Jadi bagian luar dan dalamnya itu sama-sama rapi meskipun dia dijahit dari bagian dalamnya. Oke, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih.